Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kuliah online ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Widiana Mentari sebagai moderator dan pemateri, Devi Triani, Hayatunisa, Lisa Yunita, Salsabila Raihani, dan Rita Purnamawati akan menyampaikan materi 8 tentang transkripsi, translasi DNA, teknologi DNA rekombinan, dan sintesis protein. Materi pertama akan disampaikan oleh Salsabila Raihani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan informasi yang terdapat pada DNA menjadi mRNA, atau dalam kalimat yang sederhana adalah menghasilkan mRNA dengan cetakan berupa DNA. DNA yang mengalami transkripsi dapat memiliki satu atau lebih gen. Proses ini terjadi dalam nukleus, mitokondria, dan plastida. Sebuah proses yang memiliki kemiripan tertentu dengan proses replikasi DNA. Transkripsi dimulai dengan pembukaan dan pelepasan sebagian kecil dari heliks ganda DNA untuk mengekspos basis pada setiap untai DNA. Salah satu dari dua untai heliks ganda DNA kemudian bertindak sebagai template untuk sintesis molekul RNA. Seperti dalam replikasi DNA, urutan nukleotida rantai RNA ditentukan oleh pasangan basa komplementer antara nukleotida yang masuk dan template DNA. Enzim yang melakukan transkripsi disebut RNA polimerase. Seperti DNA polimerase yang mengkatalisasi replikasi DNA, RNA polimerase mengkatalisasi pembentukan ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida bersama untuk membentuk rantai linear. Selanjutnya, tahapan transkripsi yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hayatunisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tahapan transkripsi. Baik, langsung saja. Teman-teman bisa fokus pada layar PPT. Yang pertama adalah proses inisiasi. Jadi, di mana RNA polimerase itu sampai pada daerah promoter. RNA polimerase ini adalah yang seperti kita ketahui sendiri, dia merupakan enzim yang membantu dalam proses transkripsi. Sedangkan promoter ini merupakan bagian gen atau daerah yang merupakan tempat awal terjadinya proses transkripsi. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua ini adalah tahapan elongase. Elongase ini di mana RNA polimerase ini menciptakan mRNA bergerak dari promoter tadi menuju terminator. Terminator ini merupakan bagian gen yang nantinya akan berperan sebagai penghentian proses transkripsi. Nih, yang perlu kita ingat poin pentingnya adalah di mana nanti adenin pada DNA itu akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Kemudian timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Kemudian lagi guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Yang ketiga ini adalah di mana mRNA dan RNA polimerase sampai tadi pada daerah terminator. Jadi proses ini disebut terminasi. Kemudian nanti mRNA akan diteruskan keluar menuju ribosom melalui pori-pori nukleus. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Purnamawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida molekul mRNA
menjadi protein yang berlangsung di sitosol pada rakitan ribonukleoprotein besar yang disebut ribosom. Dalam pengertian lain, translasi juga berarti penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA dan tidak terjadi pada molekul tRNA dan rRNA. Selanjutnya, translasi dimulai dengan mRNA berbentuk ORF atau Open Reading Frame sampai pada ribosom. ORF mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu kodon inisiasi translasi, yaitu berada pada kodon AUG yang terdapat pada RNA. Yang kedua, terdapat serangkaian nukleotida yang menyusun banyak kodon yang dibaca tiap 3 nukleotida sebagai satu kodon untuk satu asam amino. Dan pembacaan dimulai dari urutan kodon metionin. Contohnya seperti pada kodon AUG. Yang ketiga, kodon terminasi translasi yaitu TAA atau yang bisa terdapat pada UAA di mRNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Triani. Saya akan menjelaskan tentang tahapan translasi. Tahapan translasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap inisiasi atau tahap pertama dalam proses translasi, di mana mRNA akan menempel pada ribosom dan akan bersiap untuk proses pemanjangan polipeptida. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Dilihat pada PPT, yaitu AUG, kodon start. Yang kedua adalah proses elongasi, adalah proses pemanjangan atau proses penerjemahan kodon dan penempelan asam amino sehingga membentuk rantai protein atau polipeptida. Proses ini akan terus berlangsung sampai terminasi. Yang ketiga yaitu proses terminasi, adalah proses di mana proses ini kodon terminasi akan memerintahkan untuk penghentian protein. Faktor pelepas akan menempel pada ribosom dan menyebabkan mRNA terlepas. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop adalah AUU. Yang merah ini AUU. Hasil dari translasi ini adalah rantai primer protein atau rantai polipeptida yang harus dimodifikasi lagi di badan Golgi sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya tentang proses translasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi rekombinan. Apa itu teknologi rekombinan? Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam bidang reaksi. Teknologi DNA rekombinan ini atau dikenal dengan istilah rekayasa genetika. Hal ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya, sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. DNA rekombinan ini adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Teknik ini meliputi dengan teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabungkan atau menyambungkan DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan ini antara lain yang pertama adalah
enzim restriksi yang digunakan sebagai memotong DNA. Yang kedua, enzim DNA ligase yang digunakan untuk menyambungkan DNA. Yang ketiga, plasmid digunakan sebagai vektor untuk pengkloningan gen. 4. Transposon yang digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. 5. Pustaka genom digunakan untuk menyimpan gen atau fragma DNA yang telah dikloningkan. 6. Enzim transkripsi balik digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. 7. Pelacak DNA atau RNA digunakan untuk mendeteksi gen atau fragma DNA yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai tahapan teknologi rekombinan. Nah, yang pertama, plasmid atau vektor ini diisolasikan. Setelah itu, DNA yang akan dikloningkan dipotong, lalu disisipkan ke dalam plasmid atau vektor, sehingga terbentuknya DNA rekombinan. DNA rekombinan ini kemudian disisipkan ke dalam sel inang, kemudian akan terjadi penumbuhan sel inang membawa kloning yang terdapat di dalam DNA rekombinan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pengertian dari sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Adapun tujuan dari suatu sintesis protein adalah untuk membentuk protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh, karena protein merupakan suatu komponen penting yang menyusun tubuh makhluk hidup. Komponen yang berperan dalam sintesis protein adalah DNA, RNA, asam amino, ribosom, dan enzim. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodaan asam nukleat menjadi asam amino dalam penyusunan protein. Namun asam amino tidak terlibat langsung dalam prosesnya. Molekul DNA akan ditranskripsi menjadi molekul RNA, dan molekul RNA akan ditranslasi menjadi asam amino penyusun protein. Jadi molekul RNA lah yang terlibat langsung dalam prosesnya. Hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino pada proses pembentukan protein disebut sentral dogma. Sintesis protein sendiri terjadi di dalam ribosom pada nukleus. Bagan sintesis protein, DNA akan ditranskripsi menjadi ARND atau ARN duta atau biasa disebut messenger RNA pada ribosom, yang akan ditranslasi dengan bantuan RNA ribosom dan transfer ribosom hingga terjadi pembentukan protein. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.